Eh, pada praktikum yang kedua ini, saya akan memberikan contoh program untuk metode tabel. Sedangkan untuk yang metode bagi dua dan posisi palsu bisa kalian buat sendiri programnya berdasarkan algoritma yang ada pada petunjuk praktikum atau pada video sebelumnya. Baik, sebelumnya kita buat fungsi terlebih dahulu. Fungsinya nanti sesuai dengan latihan soal yang diinstruksikan untuk dibuat programnya. Misalkan kita buat nama fungsinya adalah fungsi f dengan persamaannya adalah e pangkat x min 5 kali x kuadrat. Nah, kita beri nama fungsi atau file ini adalah f ya, sesuai dengan nama fungsinya. Nah, sudah, ini sudah bisa kita jalankan nanti. Kemudian kita buat program untuk metode tabel. Yang pertama tentunya kita tentukan dulu inputan-inputan yang harus kita masukkan. Kita clear dulu ya semua variabel untuk menghapus layar. Inputan pertama adalah fungsi ya, tentunya. Fungsi. Nah, nanti fungsi kita bisa ubah-ubah di sini ya, tergantung fungsi yang kita definisikan nanti. Yang berikutnya adalah batas bawah. Kita beri nama variabelnya A. Kemudian kita masukkan batas atas dengan nama B. Supaya bagus, ini kasih titik 2, spasi. Berikutnya adalah banyaknya pembagian interval. Kita kasih nama N besar. Masukkan atau jumlah pembagian interval. Banyaknya pembagian interval juga bisa ya. Misalkan banyak pembagian interval. Nah, selesai yang harus kita inputkan. Langkah berikutnya adalah menghitung panjang step ya. Yaitu rumus yang kita punya B min A, batas atas kurangi batas bawah dibagi banyaknya pembagian interval. Nah, langkah berikutnya sesuai algoritma tadi adalah menghitung nilai XI dan YI. Tapi biar nanti tampil sebagai tabel, kita buat dulu garis ya untuk nama kolom. Kita buat tabel yang sederhana aja, misalkan kayak gini. Nah, apa saja nanti yang akan tampil untuk kolomnya adalah misalkan nomor gitu ya.
Ini supaya ke bawah spasinya. Nomor, ini manual aja dah, kita kira-kira ya, nomor sekian aja cukup. Kemudian X, ini agak panjang, sekian cukup. Ini ada fx ya. Kemudian kita tutup lagi dengan baru setelah ini kita lakukan proses perhitungan for i. Nah, kalau pada algoritma kan kita mulai dari 0, tetapi karena ini menggunakan MATLAB ya, nomor dari array itu tidak boleh 0 ya, harus dimulai bilangan bulat positif. Jadi kita mulai dari 1, tentunya kita tambah ya sampai n plus 1. Kita hitung xi-nya adalah sesuai rumus pada algoritma, batas bawah ditambah i kali h, Sri Lanka. Kemudian kita hitung nilai yi-nya, yaitu dari nilai fungsi saat xi. Fungsi apa? Fungsi f ya, sesuai nama yang kita berikan di input ya, yang kita hitung pada saat xi. Nah, langsung kita tampilkan hasilnya. F printf pertama adalah nomor n ya, karena bilangan bulat. Kemudian persen, ini cukup 5 saja mungkin spasinya, 10 angka belakang koma. Lalu ini 20 misalkan, atau 15 cukup mungkin. Atau untuk jaga-jaga ya, kita kasih 20. Apa saja? I tentunya untuk nomor, kemudian xi, kemudian yi. Kita akhiri, kita tutup tabelnya dengan garis. Nah, selesai membuat tabel. Langkah berikutnya adalah menentukan mana akar dan letak akar ya, menentukan letak akar. Untuk menentukan letak akar, kita tinggal menentukan nilai K. Sesuai di mana algoritma, nanti XK sebagai akar. Nah, untuk nilai awal K, kita tetapkan 0 misalkan. Tujuannya nanti supaya kalau K tetap 0 nilainya, maka tidak ada akar pada interval yang kita berikan. Baru kita hitung untuk I sama dengan 1 sampai N. Kenapa sampai N? Karena nanti yang kita bandingkan adalah nilai xi dengan nilai xi plus 1. Sehingga pada saat I-nya sama dengan N, dibandingkan dengan nilai N plus 1. Kalau sampai N plus 1 nanti kekurangan, karena nanti akan dibandingkan dengan N plus 2. Yang kita cek pertama adalah apakah yi-nya 0. Kalau yi-nya 0, maka akarnya sama dengan
XI ya, atau K sama dengan I. Iterasi kita hentikan ya, kita break. Yang kedua, kita cek apakah YI kalau dikalikan dengan YI plus 1, apakah kurang dari 0. Jika iya, maka ada dua kemungkinan, yaitu YI, nilai mutlak YI, kurang dari nilai mutlak YI kurang dari nilai mutlak YI plus 1. Nah, ini artinya akar adalah pada saat XI. Ya. Berarti artinya akar pada saat XI. Berarti K-nya sama dengan I. Kalau itu yang terjadi, kita break. Jika tidak, maka akarnya pada saat XI plus 1 atau K sama dengan I plus 1. Ini yang kita break. Kita hentikan kondisionalnya. Ini selesai. Jadi kita ngeceknya per baris ya. Baris kalau tidak ada lanjut, baris tidak ada lanjut. Kalau ada langsung break, langsung selesai. Pengecekannya selesai. Nah, bagaimana yang terjadi jika ini akan berlanjut terus sampai N-nya habis? Tentunya akan tidak ada akar yang terjadi. Makanya nilai K akan tetap 0. Itu ya. Kalau salah satu kemungkinan itu terpenuhi, nilai K pasti tidak 0. Ya, karena I-nya mulai 1 sampai M. Nah, makanya untuk menampilkan apakah akar ada atau tidak, kita gunakan nilai K. Jadi if K sama dengan 0, artinya sampai proses iterasi untuk checking akar tadi selesai, tidak ada perubahan tanda, ya, nilai fungsinya tetap ya negatif-negatif atau positif-positif, maka nilai K tetap 0. Akibatnya tidak ada akar pada interval yang kita berikan. Maka kita bisa lakukan perintah ini menuliskan tidak ada akar. Nah, selain itu berarti ada akar ya. Ya, ada akar. Yaitu XK. Nah, selesai. Coba kita jalankan, tapi sebelumnya kita save dulu. Misalkan dengan nama tabel. Semoga ini bisa langsung jalan. Nah, kita masukkan ya sesuai nama fungsi yang kita buat tadi, yaitu fungsi f. Jadi itu cara memasukkan nilai fungsinya pakai huruf f sesuai nama fungsi yang kita buat tadi dengan diikuti tanda kutip 2 ya. Batas bawah 0, batas atas 1, misalkan pada interval 10. Nah, ternyata jalan. Kalau kita lihat ke tabelnya, nah, ini adalah nomor 1 sampai 11. Di sini terjadi perubahan tanda. Ya, ternyata memang kalau kita mutlak lebih kecil yang 0,6 daripada yang 0,7. Sehingga akarnya adalah 0,6. Coba kita buat lagi ya. Kita buat misalkan intervalnya mulai 0 sampai sampai 0,5. Nah, ini kan positif semua. Pasti tidak akan ada akar di situ ya. Coba kita cek apakah jalan.
Nah, ternyata keluar seperti ini. Ya, memang benar, tidak ada akar pada interval yang diberikan. Kalau melihat tabel yang kita buat, ini sepertinya ada kesalahan dalam menampilkan ya. Tabelnya dimulai dari nomor 1 benar, tapi X-nya mulai 0,05. Harusnya kan mulai 0 ya. Kemudian ini berhenti di, nah ini harusnya berhenti di 0,5. Coba kita cek apakah ada yang keliru di situ. Nah, di sini kelirunya. Karena pada algoritma kita kan mulai dari 0. Berarti ini kita kurangi 1 semua ya. Yang ini tetap XI, tapi ini yang kita kurangi 1. Nah, untuk kita tampilkan tetap seperti ini ya. Jadi itu aja. Hanya ini aja yang kita kurangi 1. Coba kita ulangi. Nah, ini sudah benar mulai 0 sampai 1. Memang nomornya mulai 1 sampai 11 ya. Yang ditampilkan ada 10. Ada 11 ya. Ada 11 titik ya, karena memang kita bagi menjadi 10 interval, tapi kan ujung-ujungnya kalau kita total semuanya ada 11. Ya, begitu ya. Tinggal kalian lanjutkan membuat program untuk metode bagi dua dan metode posisi palsu. Programnya sama antara bagi dua dengan posisi palsu, hanya bedanya pada saat menentukan aproksimasi akar ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.